Karena kadang masyarakat kita ini ketika sudah mengelola itu kayaknya sudah menjadi hak miliknya. Apalagi nanti sudah turun-temurun. Iki mulai baku Vian garap itu ya. Maka ada klausul untuk perjanjiannya ini selama 35 tahun. Oh, agak longgar ya. Jadi masyarakat ini mau tanam pertanian boleh, mau tanam kayu hutan boleh. Oh, jadi agak longgar. Jadi kalau dari sisi kita orang beragama ini sangat bagus, Mas. Karena ketika kucing-kucingan kan keberkahannya ndak ada. Anggap masyarakat ini ngambil bukan haknya. Bukan hak. Tetapi ketika sudah diberikan hak untuk ngelola, itu halal. Dengan pengelolaan yang baik perhutanan sosial ini, maka akan menjadi pelestarian hutan yang bagus. Akan menjaga mata air, akan menjaga keseimbangan dan seterusnya itu. Sehingga insya Allah tidak akan terjadi sebagaimana yang sekarang menimpa musibah saudara kita di Sumatera Barat. Ini dampaknya luar biasa ya. Memberikan dampak positif terhadap masyarakat kita yang tadinya mereka tidak punya pekerjaan. Dengan dibukanya perhutanan sosial ini, mereka punya pekerjaan. Artinya pekerjaan yang menghasilkan, bukan hanya bekerja tetapi tidak punya hasil. Dr. Andes Haji M. Husnul Khuluq, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur 2024-2029. Husnul Khuluq adalah seorang politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera. Sebelumnya menjadi anggota DPRD Lumajang selama 3 periode. Husnul Khuluq pernah memimpin PKS Lumajang masa jabatan 2015-2020. Husnul Khuluq dikenal aktif dalam pembahasan isu strategis seperti perhutanan sosial. Beliau juga dikenal mengusung isu-isu kebangkitan ekonomi lokal, khususnya sektor pertanian dan perindustrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog. Ruang diskusi, berbagi inspirasi, membahas segala permasalahan yang tengah dibahas oleh masyarakat. Karena kami adalah Posko Berdialog dari Jawa Timur untuk Indonesia. Saya Muhaimin, tentu tidak sendiri di Posko Berdialog. Kali ini kita kehadiran tamu spesial, seorang anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Husnul Khuluq, yang biasa disapa Ustadz Husnul, biasanya disapa Ustadz, beliaunya Ustadz Husnul. Alhamdulillah, kini telah hadir bersama kita di tamu Posko Berdialog. Nah, karena kita mengundang Komisi B, anggota Komisi B, tentu kita tidak jauh-jauh dari soal tugas dan fungsi Komisi B, salah satunya terkait dengan perekonomian, salah satunya terkait dengan perhutanan. Sekarang perhutan lagi rame, lagi banyak bahasan di tengah masyarakat. Nanti kita akan mengupas habis. Yang kita bahas kali ini adalah terkait dengan perhutanan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Posko Berdialog, Ustaz. Saya manggil Ustadz Mawon, Ustadz Husnul ya. Bebas. Saya panggil Ustadz Mawon biar gampang. Beliau adalah anggota dari fraksi PKS, DPRD Jawa Timur. Alhamdulillah, ini kita sedikit berdialog lah untuk literasi bagi masyarakat terkait dengan perhutanan sosial. Karena yang lagi ramai adalah hutan yang ada di Sumatera terkait dengan kejadian bencana. Nah, tapi yang kita bahas bukan itu. Yang kita bahas adalah terkait dengan perhutanan sosial. Apa itu perhutanan sosial? Nanti kita akan bahas bersama Ustadz Husnul. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Ustadz, kalau kita ngomong perhutanan sosial, Ustadz, ini untuk literasi bagi sahabat Posko juga, bagi masyarakat Jawa Timur. Sebenarnya apa itu perhutanan sosial, Ustadz? Jadi sebelum masuk ke perhutanan sosial, kita menyampaikan duka yang mendalam ya bagi saudara kita yang di Sumatera.
Karena salah satunya ya pengerusakan hutan. Pengerusakan hutan. Dan kita ini tidak ingin terjadi di daerah kita, terutama Jawa Timur. Betul. Sehingga tahun ini kita di Provinsi Jawa Timur ada perda tentang kehutanan ini. Jadi sudah dibahas atau memang sudah? Sekarang lagi di Kementerian Dalam Oh, Jadi penyelenggaraan kehutanan. Ini dalam evaluasi gubernur Mendagri. Insya Allah Januari atau Februari sudah bisa dicok. Ya. Nah, salah satunya memang kita ingin fokus kepada PS bahasanya ya. Perhutanan sosial, disingkat jadi PS. Karena ini anak-anak Gen Z gitu istilahnya. PS gitu kan. PS ya. Jadi ini memberikan peluang bagi warga, terutama yang ada di sekitar hutan, untuk bisa ikut mengelola. Jadi kalau kita tahu Jawa Timur ini hutannya luasnya 1,3 sekian juta hektar. Ada hutan yang konversi itu 230 hektar. Kemudian ada hutan lindung yang memang tidak boleh dikelola, tidak boleh dimanfaatkan secara ekonomi, itu 732 hektar. Kemudian ada hutan produksi, luasnya 793 hektar. Nah, kita akan ngambil yang konversi ini, yang sekitar 230.000 hektar. Dan itu luar biasa sebetulnya kalau dimanfaatkan dengan baik. Yang kalau dulu dikelola murni oleh perhutani, Mas. Di masanya Pak Jokowi ini mulai 2017 kalau nggak salah, itu sudah mulai dicanangkan untuk dikelola oleh masyarakat ya, dalam bentuk murni, tidak ada kerjasama. Jadi yang penting ada izin, ada pelaksanaannya seperti apa, semua hasilnya itu nanti diambil penuh oleh masyarakat. Kalau waktu sebelum perhutanan sosial itu masih ada sharing dengan perhutani. Ada yang 60, 40, ada yang 70, 30. Tetapi ketika masuk di kategori perhutanan sosial itu semuanya diambil oleh masyarakat. Oke. Nah, karena itu kita di episode kali ini kita membahas terkait dengan perhutanan sosial untuk pemberdayaan masyarakat serta pendekatan multi usaha kehutanan. Nah, ini sejak 2017 ini saat ini. Sejak 2017 sudah mulai dilakukan perhutanan sosial. Nah, kalau tadi bagaimana masyarakat ikut mengelola hutan, guys? Iya. Terus siapa yang boleh untuk mengelola ini, Sat? Ya terutama masyarakat di sekitar hutan itu ya. Nah, itu kalau dulu ada LMDH, LMDH. itu semuanya diberikan kesempatan untuk mengelola. Ya, jadi ada yang misalnya mengelola kayu kehutanan atau pertanian itu boleh. Jadi kalau masyarakat misalnya masih akan mengelola kayu hutan, misalnya mau nanam mahoni, mau nanam jati itu boleh. Oh boleh. Tetapi yang banyak saya lihat itu masyarakat langsung ngelola di pertaniannya. Karena itu yang lebih cepat untuk dapat keuntungan ekonomi kan. Jadi apakah nanam jagung, apa nanam talas, apa nanam apa itu diberikan kebebasan. Yang boleh tadi kan masyarakat sekitar hutan, guys. Oke. Ada jumlahnya berapa orang minimal? Ya ini dalam bentuk kelompok ya. Kelompok. Ya kelompok. Namanya KUPS. KPUPS itu kelompok pengelola ini usaha di perhutanan ini diberikan izin nanti. Kemudian dia berkelompok dan memang beragam ya. Kalau yang saya tahu di Lumajang itu ada yang sampai satu kelompoknya ini 300 orang. Karena memang luasannya banyak ya. Jadi di Desa Burno ini menjadi percontohan nasional kemarin. Karena memang bisa memberikan dampak sosial, dampak ekonomi yang sangat luas terhadap masyarakat. Oh, berarti bisa sampai besar ya, Mas? Iya. 300. Nah, kalau itu dengan bentuk kelompok masyarakat di desa ya. Nggak bisa nanti perorangan mengajukan saja. Nggak bisa ya, harus kelompok ya. Kelompok ya. Itu mengajukan, mungkin saat mengajukan itu ada rencana apa, mau digunakan apa. Betul ya. Jadi kalau di data kami itu
penerima manfaatnya sekarang itu sudah mencapai 146.000 kakak se-Jawa Timur ya. Se-Jawa Timur. 146.894 kakak pada 24 kabupaten kota. Jadi masih ada beberapa kabupaten kota yang belum turun ini perizinannya lah ya. Seperti Madura itu di 4 kabupaten itu belum ada perhutanan sosial. Oh, Jadi mulai Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan itu padahal potensi hutannya ada. Tapi sampai sekarang masih belum. Pemerintah kita Provinsi Jawa Timur tahun ini 2025 ini akan menambah luasannya sampai 2.500 hektar. artinya ketika itu semuanya hasilnya diberikan kepada masyarakat, pastinya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu, Mas. Nah, untuk pengawasannya bagaimana, Sat? Karena di daerah perhutanan sosial, bagaimana dengan pendampingan? Betul. Apakah boleh menebang pohon atau tidak? Nah, nanti siapa yang mengawasi? Jangan sampai kejadian di Sumatera terjadi lagi, iya kan? Ketika hutannya gundul, kemudian ditanami tanaman-tanaman yang cepat kayak sayur, kan? Akhirnya kan tidak ada yang menangkap tanah sehingga air seperti yang ada di Sumatera. Betul. Bagaimana pengawasannya? Jadi Dinas Kehutanan Provinsi ini yang menjadi penanggung jawab utamanya. Nah, tentu setelah berkoordinasi dengan perhutani, mana yang memang ini bisa dikonversi untuk ekonominya ini ya. Kalau memang tadi yang misalnya hutan lindung ya nggak boleh diotak-atik, nggak boleh. Itu murni memang untuk hutan lindung. Atau yang hutan produksi memang dia ada kayu-kayu besar, ya sudah itu memang haknya perhutani. Kita ngambil hanya 230 hektar dari 1,3 juta ya. Berarti masih ada 1 juta hektar. Nah, di Perda kita itu nanti akan ada penyuluh kehutanan. Disitulah pentingnya penyuluh ini untuk memberikan arahan-arahan jangan sampai pengelola perhutanan sosial ini keluar dari koridor-koridor aturannya. Dan yang perlu masyarakat ketahui juga, karena kadang masyarakat kita ini ketika sudah mengelola itu kayaknya sudah menjadi hak miliknya. Apalagi nanti sudah turun-temurun. Ki mulai baku Vian garap itu ya. Maka ada klausul untuk perjanjiannya ini selama 35 tahun. Oh, ada batas. Ada batas dan itu ya, ketika dievaluasi nanti bisa diperpanjang. Tujuannya itu biar nanti ke belakang hari anak cucu kita ini tidak bertengkar, tidak menggugat pemerintah bahwasanya ini tanah mbah saya ini. Kan itu sudah digarap ya. Sudah digarap. Mulai baku garap tanah ini ya. Itu kan kalau tidak tahu klausul-klausulnya nanti akan menjadi masalah juga di kemudian hari. Saat ini berarti ini juga bagi kalau dulu terkenal dengan perambah hutan saat ya. Kalau sekarang sudah dilembagakan menjadi perhutanan sosial. Harapannya tidak ada lagi terjadi ya kucing-kucingan perhutanan lari karena mengelola. Nah, dengan perhutanan sosial sehingga masyarakat juga lebih nyaman. Karena ada legal secara hukum. Betul. Dan masyarakat mampu untuk mengelola. Ada batasan-batasan, apa saja yang bisa dilakukan di perhutanan sosial itu? Agak longgar ya. Jadi masyarakat ini mau tanam pertanian boleh. Mau tanam kayu hutan boleh. Jadi agak longgar. Jadi kalau dari sisi kita orang beragama ini sangat bagus. Karena ketika kucing-kucingan kan keberkahannya enggak ada. Anggap masyarakat ini ngambil bukan haknya. Tetapi ketika sudah diberikan hak untuk mengelola, itu halal. Sehingga ini memberikan keberkahan bagi masyarakat kita dan saya rasa juga perhutani juga akan enak juga. Karena dia tidak akan banyak bermusuhan dengan masyarakat hutan. Timbangan ini dirusak. Jadi mana rusak alasnya ini kan eman gitu ya. Potensi-potensinya itu banyak. Masyarakat ketika tidak beri kesempatan pasti ngerusak. Karena memang dia butuh untuk makan. Itulah pentingnya ya ada kebijakan yang seperti perhutanan sosial ini sehingga akan mengangkat pemberdayaan masyarakat dan pastinya meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Saat ada contoh yang sudah berhasil
mulai 2017 di Jawa Timur tadi jenengan sudah mengatakan di Lumajang. Itu di Lumajang itu polanya seperti apa sehingga menjadi pilot project secara nasional. Betul. Kebetulan juga di dapil jenengan guys. Betul. Di Lumajang. Oke, Ustaz. Jadi sebelum memberikan contoh itu, kita ingat kemarin tanggal 21 Agustus tahun 2025, Bu Khofifah itu mendapat penghargaan nasional. Nomor 1 terkait dengan pengelolaan kehutanan sosial. Jadi Jawa Timur luar biasa, bisa menjadi percontohan nasional di tanggal 21 Agustus kemarin. Itu memberikan bukti nyata bahwasanya kita ini bisa ngelola perhutanan sosial dengan baik. Nah, untuk contoh yang ada di tempat kami, itu memang ada teman yang sempat menjadi penyuluh nasional. Namanya Pak Nur Hayadi. Itu dia memang intent turun ke masyarakat, mendampingi masyarakat untuk mengelola perhutanan sosial ini dengan baik. Ya. Di sana masyarakat diberi kesempatan yang pertama misalnya nanam talas itu. Karena potensi talas sebetulnya luar biasa untuk dikonsumsi masyarakat sekarang, itu juga banyak. Terus daunnya itu diekspor kemarin itu untuk pengganti tembakau katanya. Dicacah ya. Jadi alternatif pengganti tembakau itu memakai daun talas. Begitu juga tanaman-tanaman yang lain, seperti untuk peternakan itu orang sana sudah berlimpah-limpah. Sehingga di sana ada kelompok peternakan sapi perah, ada kelompok kambing perah, dan susunya kan memang terkenal ya di daerah Senduro ini. Jadi dampaknya bukan hanya di pertanian tetapi merambah ke peternakan. Berarti di sana juga ditanami itu ya rumput gajah untuk akan ternak juga. Akan ternak ya. Sehingga ya muter di situ semua. Muter semuanya ya, karena memang luasannya lumayan. Yang talas ini kalau enggak, seingat saya sekitar 160 hektar. Dikelola oleh kelompok KPUS ini. Kalau ngelihat data itu perputaran transaksinya sampai 17 miliar per tahun. Betul. Kan luar biasa. Luar biasa. Kalau semua bisa melakukan pola seperti yang ada di Lumajang, desa apa Ustaz? Desa Burno. Kalau diadopsi dengan program yang sama di perhutanan sosial di Jawa Timur, sekarang sudah ada 24 kabupaten kota ya, yang sudah mengelola perhutanan sosial. Ini akan lebih masif lagi, pemberdayaan masyarakatnya juga lebih kuat lagi, sehingga kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Nah, untuk menekankan itu semua, bagaimana dorongan Komisi B ini, Ustaz? Jadi kami di Komisi B yang pertama memang menyambut baik ya, antusias tentang perda ini. Ketika ada perda ini nanti akan semakin menguatkan payung hukumnya untuk teman-teman yang bergerak di perhutanan sosial. Kami juga di Komisi B akan memberikan support dari pokir kami atau jasmas kami untuk kelompok-kelompok sesuai dengan dapilnya. Jadi kalau misalnya masyarakat Lumajang nanti yang di sekitar hutan itu membutuhkan mesin merancang untuk tadi rumput gajah misalnya, kita akan siapkan. Kalau misalnya dia butuh tambahan modal untuk sapi perah misalnya, kita juga akan support. Karena memang mereka ini ada keterbatasan modal, Mas. Sehingga melalui teman-teman khususnya di Komisi B, karena memang mitranya kehutanan, perkebunan, itu nyambungnya enak. Insya Allah kita akan support kelompok-kelompok yang memang bisa diajak kerjasama dengan baik. Artinya dengan adanya perda ini ya menjadi pintu masuk untuk itu saat ini. Sehingga biasanya kalau daerah perhutanan kan sudah kawasan hutan kan biasanya pemerintah juga agak sulit masuk saat ya. Betul. Karena ya ada perhutani, ada macam-macamnya. Tapi dengan ada dorongan perda dari provinsi akan memudahkan intervensi dari anggaran pemerintah provinsi untuk bisa masuk. Nah, kalau selain talas apa lagi Ustaz yang ada di Lumajang yang sudah berhasil Ustaz? Apa yang ekspor juga ya? Pisang bukan Ustaz? Kalau pisang itu juga ada ya, sebagian ditanam di wilayah kehutanan ini. Pisang Mas Kirana kalau di Senduro tuh. Itu juga
bisa memanfaatkan kerjasama dengan bank ya. Yang saya tahu itu ada Kampung Pisang BNI. Jadi kerjasama dengan CSR-nya BNI, bank melakukan pembinaan di sana sehingga pertanian pisang ini lumayan bagus dan bisa diekspor. Karena kalau ngelihat ketika masih Pak Sekda jadi PJ itu ketika datang ke Lumajang, ngangkat pisang harus pisangnya gede-gede. Itu pisang kangkung yang lebih besar. Dan itu tidak bisa ekspor ya, karena memang keterbatasan jumlah. Yang kemarin sempat ekspor itu ya pisang mas Girana itu saja. Dan sekarang sudah dikemas menjadi keripik. Itu sudah ada olahan-olahan yang memang bagus. Nilai ekonominya menjadi tinggi. Tinggi, betul. Nah kalau ini semua bisa dilakukan di masyarakat Jawa Timur dengan pola perhutanan sosial, ini akan semakin membuka cepat untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan tadi, kalau yang dikeluarkan untuk wisata nggak bisa, Zat? Boleh ya. Jadi boleh juga, Zat, ya? Jadi ada model, memang nanti kita jelaskan secara rinci. Di samping pertanian juga bisa untuk pariwisata. Banyak model-model yang sudah jalan. Jadi tergantung masyarakat di sekitar. Kalau memang ada potensi, misalnya ini hutan pinus, kita tidak bisa memanfaatkan, ditebang nggak boleh, ditanami susah, maka bisa dijadikan tempat wisata. Ada sudah beberapa daerah yang kemarin saya kawal di lereng Gunung Lamongan, kebetulan di desa saya, Desa Kelaka, itu Kecamatan Kelaka, desanya Papringan, itu mereka mengajukan kepada perhutani untuk izinnya terkait dengan wisata. Jadi banyak orang-orang mendaki ke Gunung Lamongan ini, Mas, itu mampir di sekitar hutan itu untuk berpariwisata. Karena kalau tidak ada izin juga mereka kasihan ketika misalnya ada yang tersesat, ada yang sampai meninggal, ini juga akan menjadi masalah. Saya kawal kemarin perizinannya untuk ke tingkat provinsi di perhutaninya. Yang mengeluarkan SK perhutanan sosial itu pemerintah provinsi atau perhutani? Kalau yang kemarin untuk pariwisata ini kita mintanya ke perhutani karena memang tanahnya ini punyanya perhutani. Jadi ini kayaknya memang masih agak berat perhutani melepas itu. Karena luasannya agak banyak yang diminta oleh masyarakat. Padahal ya mereka tidak akan mengganggu lah, tidak akan mengganggu tanaman-tanaman yang ada di sekitar yang. Tapi kan kemanfaatnya untuk masyarakat. Iya. Balik lagi kepada manfaat untuk masyarakat. Loh, nanti digabungkan ada ekowisata, ada agroforestry. Betul. Itu bisa peternakan. Ini jadi komplit wisatanya. Iya, ada pertanian, ada peternakan, ada ekowisata. Wah, itu lebih komplit lagi. Masyarakat yang terlibat juga semakin banyak, sehingga pendekatan multi usaha di kehutanan juga semakin terbentuk dengan baik. Nah, itulah kira-kira potensi-potensi yang ada di perhutanan sosial. Nah, bagaimana lagi dorongan multi usaha yang dilakukan oleh Komisi B sehingga mempercepat kesejahteraan masyarakat, pastinya tetap menjaga hutan. Kita akan kembali setelah ini. Sahabat Posko, kita kembali lagi di Posko Berdialog, masih bersama dengan beliau Ustadz Dr. Andes Haji Husnul Khuluq, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi PKS. Kalau tadi kita sudah ngomong bagaimana potensi-potensi yang ada di perhutanan sosial, kita akan mengulik kembali terkait dengan perhutanan sosial yang cukup, saya kira, bisa mensejahterakan masyarakat desa hutan, tidak lagi menjadi perambah, tapi menjadi pengelola-pengelola hutan yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Ustadz, kalau tadi kita sudah ngomong potensi macam-macamnya, kira-kira secara spesifik pembagian perhutanan sosial itu seperti apa, Ustadz? Haknya atau apanya gitu, Ustadz? Jadi kita ingin sampaikan juga ke masyarakat, khususnya di Jawa Timur ini ada beberapa jenis perhutanan sosial. Yang pertama itu ada hutan desa, di mana desa diberi hak mengelola penuh
kawasan hutan bisa dimanfaatkan hasilnya. Tapi bukan kayunya, Pak. Bukan Hasilnya ya. Jadi kalau misalnya di situ ada kayu berhutani, kita dimasukkan dalam hutan desa, kita hanya bisa memanfaatkan di luar kayu. Ya, misalnya di situ ada ternak lebah, kita ambil madu. Oh, yang nempel di pohon itu ya? Nempel di pohon. Kan lumayan daripada masih harus angon kemana-mana, tinggal pelihara madu. Atau kalau di hutan itu ada rotan, itu bisa dimanfaatkan melalui pola hutan desa ini. Juga bisa dipakai wisata tadi. Ini peluang dari Genzi untuk melihat potensi-potensi hutan yang ada di sekitar kita di Jawa Timur ini. Nah, kalau tidak bisa dimanfaatkan kayunya, ya dimanfaatkan untuk tempat wisata. Nanti itu yang mengelola desa. Bisa BUMDes. Iya bisa. Nah, namanya itu hutan desa. Hutan desa. Jadi tinggal Genzi nanti berhubungan dengan kepala desa mau ngelola untuk pariwisata. Yang kedua, hutan kemasyarakatan. Jadi warga bisa menanam kopi, cengkeh, ya, atau apapun di bawah tegakan kayu. Jadi kalau di daerah Jember itu sekarang lagi banyak ditanami kapulaga. Kapulaga. Jadi potensi ekspor ini kayaknya lumayan tinggi, sehingga walaupun ditanam di bawah tegakan kayu, hidup dan produksinya bagus. Yang ketiga itu hutan tanaman rakyat. Jadi penanaman pohon produktif dilakukan di lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini bisa berupa produksi kayu hutan. Oh, tapi masyarakat yang menanam. Ya, jadi hutan tanaman rakyat ini, misalnya mau nanam sengon, masyarakat boleh. Mau nanam mauni, bahkan jati pun itu boleh. Kira-kira nanti umur 35 tahun sudah bisa ditebang itu boleh. Oh, makanya masa periode penggunanya nanti 3 tahun. Ya. Saat tegakan jati. Sengon kan 5 tahun, pantasnya mauni itu bisa 10 sampai 15. Yang terakhir itu hutan adat. Itu di beberapa daerah, terutama di luar Jawa itu, ya memang dikelola oleh wilayah adat itu. Di Jawa Timur tidak ada hutan adat. Jadi tidak ada satupun di Jawa Timur ini hutan adat. Kalau manfaatnya, kita insya Allah sama-sama tahu, paling tidak ada 3 manfaat ya dari perhutanan sosial ini. Yang pertama, manfaat ekologi. Jadi dengan pengelolaan yang baik perhutanan sosial ini, maka akan menjadi pelestarian hutan yang bagus. Akan menjaga mata air, akan menjaga keseimbangan dan seterusnya itu. Sehingga insya Allah tidak akan terjadi sebagaimana yang sekarang menimpa musibah saudara kita di Sumatera Barat. Kadang masyarakat hanya melihat ini mata air kok kecil, tidak diruntut ke atas misalnya. Apakah di atas hutan itu sudah banyak penebangan kayu dan seterusnya, maka disitulah masyarakat diperdayakan dengan model perhutanan sosial ini agar bisa sama-sama melestarikan alam ini. Yang kedua itu sudah barang tentu manfaat ekonomi. Tadi sudah kita sampaikan hampir 200.000 kakak yang mendapatkan manfaat ekonomi dari perhutanan sosial di Jawa Timur ini. Yang terakhir manfaat sosial dan budaya. Jadi ada manfaat sosial yang akan diterima oleh masyarakat nanti, terutama menghindari konflik dengan berhutani. Karena tidak sedikit daerah-daerah yang berkonflik dengan berhutani, gara-garanya ya kadang masyarakat minta 2-3 pohon tidak dikasih, akhirnya dicuri 10 pohon. Sehingga terjadi konflik. Akhirnya konflik ya. Dan itu memang banyak terjadi, terutama di era Gus Dur kemarin kan habis hutan-hutan di seluruh Jawa kalau yang saya lihat ya. Karena memang masyarakatnya sudah kayak gitu kondisinya.
terus ada semacam pembiaran, akhirnya terjadilah penebangan besar-besaran. Kalau ini kan khusus masyarakat, khusus warga, khusus desa Ustadz ya. Nggih. Kalau ada korporasi bagaimana? Ya, korporasi ini yang memang kita kemarin melihat di CDK Tulungagung itu sudah mulai ada kerjasama dengan PT Astra. Jadi kayaknya sepanjang banyak melibatkan masyarakat, tidak dikelola penuh oleh korporasi ini, masih welcome. Karena kadang kita masyarakat kalau misalnya suruh ngelola misalnya 100 hektar, sementara di sekitar hutan itu jarang, masyarakatnya juga keberatan. Karena juga banyak kendala yang seperti diceritakan di Tulungagung itu, kendalanya di kera, Pak. Jadi kera ini banyak merusak tanaman yang sudah ditanam oleh masyarakat. Jadi ketika masyarakat nanam alpukat misalnya, itu banyak dipokok-pokok. Habis. Sehingga ini memang butuh effort yang besar untuk bisa menjaga ini, paling tidak bisa menghalau jangan sampai ini ketika tanam langsung didatangi oleh kawanan kera. Oh, Itu yang terjadi kemarin di Tulungagung. Untuk daerah yang lain saya masih belum menemukan model kerjasama dengan korporasi yang cukup besar. nggih. Artinya ya mungkin untuk membantu permodalan, untuk membantu yang lain-lain, sehingga ya ada kolaborasi lah dengan pengusaha, dengan korporasi, sehingga pastinya tapi tentu SK-nya ini kan atas nama rakyat, Atas nama kelompok. atas nama kelompok, atas nama desa, tidak mungkin atas nama korporasi. Iya, pasti itu Mas. Oh, Karena kalau diberikan korporasi pasti akan diambil semua. Nanti masyarakat tidak akan dapat. nggak dapat lagi. Padahal semangatnya adalah kesejahteraan masyarakat desa. Jadi bukan masyarakat yang sejahtera nanti. Korporasi yang sejahtera, masyarakatnya tetap buruh nanti. Kita tidak ingin terjadi semacam itu. Nah kalau korporasi sudah ranahnya sudah berbeda. Korporasi sudah berbeda dan korporasi sekarang yang lagi jadi pembicaraan terkait dengan bencana yang ada di Sumatera. Kalau sudah korporasi yang menjalankan itu ya masif gitu, sangat masif. Ya nanti masyarakatnya nggak terapa. Betul. Kembali lagi kepada korporasi, mudah-mudahan ini semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan bisa lebih cepat terangkat. Kemudian untuk multi usahanya Ustadz ya, kalau tadi kan sudah ada hutan desa, kemudian ada tanaman ternak rakyat, ada yang lainnya. Nah untuk multi usaha yang diperbolehkan dari sekian itu, selain tadi peternakan, kemudian apalagi Ustadz, pertanian, kemudian Bisa perkebunan. bisa perkebunan juga. Oh lebih luas semua. Lebih luas ya, jadi luas. Tapi itu disampaikan ketika kali pertama mengajukan. Iya, jadi nanti akan dilihat ini potensinya untuk apa. Kalau memang ini untuk pertanian, ya silakan. Kayak di daerah Tuban ke atas Bojonegoro itu banyak ditanami jagung. Sesuai dengan kondisi tanah. Kondisi tanahnya, ada yang tembakau. Itu yang memang masyarakat di situ mau taninya apa. Jadi kalau memang pasarnya di situ tembakau ya tembakau, jagung ya jagung. Sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, ya, keunggulannya apa yang bisa didorong sehingga benar-benar untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Saat dengan adanya perhutani sosial tadi, berarti ada perubahan ya sekitar masyarakat hutan juga Sat ya. Iya. Yang tadinya mungkin jadi perambah, Betul. yang lain itu. Kalau jenengan yang sudah melihat dari banyak perhutanan sosial yang ada di Jawa Timur bagaimana Ustaz? Jadi ini dampaknya luar biasa ya, memberikan dampak positif terhadap masyarakat kita yang tadinya mereka tidak punya pekerjaan. Dengan dibukanya perhutanan sosial ini mereka punya pekerjaan. Artinya pekerjaan yang menghasilkan, bukan hanya bekerja tetapi tidak punya hasil. Yang kedua memang kita ingin menghindari korporasi tadi. Jangan sampai yang kemarin di Tapanuli Tengah misalnya, itu kan ada informasi dari Bupati Tapanuli itu kan 465 hektar itu dikelola sawit ilegal.
ilegal. Sebegitu luasnya. Sebegitu luasnya ya. Ini kan negara ya, kok nggak bisa hadir gitu ya. Harusnya kalau di luar Jawa misalnya itu kan ada kemitraan dengan masyarakat. Itu kalau legal. Tapi ketika ilegal, ketahuannya sekarang, ini kan sudah bikin malu kita semuanya. Maka jangan sampai di Jawa Timur ini terjadi hal-hal semacam itu dan kita baru kebuka, ternyata Jawa Timur juga ada yang ilegal yang dikuasai oleh oknum-oknum misalnya. Ini jangan sampai terjadi. Ini yang kita wanti-wanti ke beberapa dinas terkait agar ini jangan sampai terjadi. Karena memang tujuan awalnya ya kita ingin mensejahterakan masyarakat sekitar kita. Karena secara sensus ekonomi masyarakat sekitar hutan ini miskin. Masuk desil berapa satu? Ya bisa di bawah 3. 1 sampai 3. Kasihan mereka ya, karena memang kalau tidak ada kesempatan ya hanya menjarah itu. Menjarah, ngambil kayunya, dijual untuk kayu bakar, untuk areng, guys, seperti itu. Artinya memang dari awal sudah ada pendataan bahwa masyarakat sekitar hutan memang kondisinya miskin. Nah, dengan harapannya perhutanan sosial ini mengangkat derajat, harkat, martabat serta ekonomi masyarakat sekitar hutan. Bahkan nanti masyarakat kita tidak lagi mau pindah saja. Ya. Karena sudah ada lahan garapan yang legal, mereka juga memiliki pendampingan. Nah, tinggal bagaimana fasilitasi pemerintah untuk harusnya SDM, kemudian yang lain untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar hutan yang menggarap perhutanan sosial. Jadi kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan provinsi ini juga akan ikut terlibat, Mas, untuk memberikan pendampingan karena memang dari sisi SDM masyarakat sekitar ini agak kurang. Nah, kita akan adakan pelatihan dengan menggandeng dinas terkait. Ya. Di luar itu kita juga di DPRD provinsi ini ada program seminar atau sosialisasi. Itu insya Allah kita akan bawa ke beberapa titik di dapil kita untuk dipakai itu. Termasuk tadi kalau memang nanti masyarakat membutuhkan suntikan modal, ya kita akan berikan melalui pokir itu. Apa yang memang bisa masuk di perhutanan sosial ini akan kita berikan. Karena memang pokir tahun periode ini agak beda kalau dengan periode yang lalu. Kalau periode yang lalu itu mudah ya, istilahnya ada pokmas, ada apa, mudah dikucurkan dana, tetapi sekarang harus sudah ada legal formalnya dan itu kan minimal sudah berjalan 2 tahun. Saya rasa KPUS di beberapa perhutanan sosial ini sudah berjalan mulai 2017, ada yang 2020, itu layak lah untuk mendapatkan bantuan biasanya. Karena kalau melihat dari data di Jawa Timur ada 435 KPS, 866 KUPS. Ini dengan jumlah KK tadi 146.000. Betul. Di Jawa Timur dengan nilai perputaran ekonomi yang cukup tinggi. Kalau dari data itu ada 888 miliar. Iya. Luar biasa. Itu kan luar biasa. Luar biasa dengan hanya memberikan hak kepada masyarakat ikut mengelola hutan. Betul, Mas. Nah, ini kalau terus digenjot lagi bukan tidak mungkin angkanya selalu terus naik. Iya. Masya Allah. Terus naik, tadi ada fasilitasi dari DPRD, dari pemerintah Provinsi Jatim, sehingga bisa untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur, wabil khusus yang ada di sekitar hutan. Nah, kalau tadi sudah ngomong fasilitasi macam-macam, pengawasannya, Ustaz. Jadi pengawasannya memang kita harus bersama ini. Jadi bagaimana masyarakat juga mengikuti tata tertib yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, jangan sampai di luar koridor itu. Kalau di tempat kami, tambang pasir misalnya, sudah ada titik koordinatnya nambang, tetapi dia kadang eman untuk nambang di koordinatnya, dia ngambil di luar koordinat. Sama ini nanti ketika sudah diberikan lahan di koordinat ini, ya jangan sampai ngambil di luarnya koordinat, karena nanti akan menjadi permasalahan ya, akan konflik dengan kelompok-kelompok yang lain.
Nah, yang kedua, dengan perda ini nanti kita berharap memang ada tambahan tenaga penyuluh, Mas. Penyuluh kehutanan yang sekarang memang sangat minim, sangat terbatas. Sehingga dengan keberadaan penyuluh kehutanan ini, saya rasa akan banyak membantu masyarakat kita. Sehingga masyarakat ini kalau misalnya ingin meningkatkan produksi madu misalnya, bagaimana caranya? Ya dengan penyuluh ini insya Allah bisa. Apalagi di era digitalisasi sekarang ini sangat mudah sebetulnya masyarakat ini bisa belajar ya. Ya nanti ditambah lagi perhutanan sosial plus melek digital. Ya, Itu kan luar biasa. Jadi sinkronisasi daerah-daerah, nanti Komisi B juga mengintervensi bagaimana daerah-daerah sekitar hutan juga bisa tidak ada yang black spot, ya. ya. Nah ini nanti bisa anak-anak mudanya bisa ikut terlibat dengan dunia digitalnya. Betul. Kalangan yang tua ikut mendorong bagaimana perhutanan sosial ini bisa lebih maju lagi. Nah, kalangan-kalangan yang berjiwa muda bisa menjadi petani-petani milenial, sehingga tidak lagi malu untuk menjadi petani, malu untuk menjadi masyarakat desa hutan yang selama ini mungkin dikategorikan ya masyarakat prasejahtera, ya. Dengan harapan ini bisa terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di Jawa Timur. Kalau tadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, ya. Banyak, dan ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa bisa digunakan untuk cepat meningkatkan kesejahteraan, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Aturan yang ada ditaati, koridor yang ada diikuti, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Ustaz, sudah hadir bersama Posko Berdialog. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bagi sahabat Posko semua di Jawa Timur, sehingga mumpung ada peluang desa sekitar hutan bisa memanfaatkan hutan konsesi tadi, Ustaz, ya, untuk dijadikan perhutanan sosial. Ustaz, mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Timur yang siap untuk mengelola perhutanan sosial sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan multi usaha ke hutan. Monggo, Ustaz. Jadi kami berharap dengan podcast ini masyarakat Jawa Timur, terutama yang ada di sekitar hutan, untuk bisa memanfaatkan peluang-peluang ini ya. Karena memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan, sehingga mereka juga mendapat manfaat ekonomi dan juga bisa sama-sama melestarikan hutan. Jangan sampai hutan yang diberikan oleh Allah ini luar biasa akan tidak dirawat, maka akan banyak kerusakan-kerusakan nanti. Untuk masyarakat Madura khususnya, ya harap bersabar, karena kita juga lagi berjuang dengan Dinas Perhutanan untuk bisa menjadikan 4 kabupaten di Madura ini menjadi bagian dari perhutanan sosial. Itu dari kami, semoga nanti ada kerjasama yang lebih baik antar dinas terkait, baik itu perhutanan, perkebunan, dan pertanian, dalam rangka meningkatkan perekonomian yang ada di Jawa Timur. Itu, Mas. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi masyarakat Jawa Timur. Tadi sudah ada di garis besar untuk masyarakat Madura. Mudah-mudahan perjuangan untuk menjadikan perhutanan sosial di Madura di 4 kabupaten bisa cepat terlaksana dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sejahtera, hutannya lestari. Betul. Terima kasih Ustaz kehadirannya di Posko Berdialog. Terima kasih juga sahabat Posko. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, literasi baru bagi sahabat Posko semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui perhutanan sosial. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.